Istilah-istilah pika sebelen, aya istilah-istilah pika sebelen di Sundanya loba kayak orang buka lanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi anu orang Sunda anu ngumbara di luar negeri oge di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, oge buat para budayawan, para orang yang suka budaya-budaya Sunda, ada hal yang menarik, yaitu kalimat-kalimat serapan dari anak-anak muda Sunda zaman ayeuna, zaman sekarang ya. Atau mungkin sudah muncul di tahun 90 sampai 2000-an yang menjadi bahasa Sunda ilahar. Ilahar itu sudah menjadi standar ya. Contoh satu, anjing tuh. Bukan anjing ya, anjing. Anjing itu bahasa keakraban orang Sunda. Kemana anjing gitu kan. Beda dengan begini, mereka mana gitu. Atau mau kemana gitu kan. Beda dengan mau kemana anjing, itu lebih akrab gitu. Jadi di Sunda itu dan kata serapah itu menjadi kata yang akrab gitu. Tetapi emang harus hati-hati kita menggunakan kata anjing ini gitu kan, karena kalau salah-salah ya menjadi salah, atau lidahnya harus disundakan dulu gitu kan. Contoh ya, orang Medan atau orang Ambon ngomong sama orang Sunda mau kemana anjing gitu. Jadi itu mah jadi ngajak berantem gitu kan, beda, aneh gitu. Ini adalah kamus bahasa Sunda baru yang emang tidak bisa diterjemahkan secara sederhana gitu. Ada psikologinya gitu kata anjing ini gitu. Dan ada kata goblok gitu kan. Kalau goblok yang diomongin orang yang tegas itu goblok, beda dengan orang Sunda kemana goblok gitu kan. Beda dengan ngomong mau kemana, beda. Kalau ujungnya ada goblok lebih asik lagi, mau kemana goblok gitu kan. Alah siapa goblok anjir poho aing atau goblok saya lupa gitu kan bahasanya gitu kan. Nah ini juga lidah Sunda juga harus terlatih ini gitu. Jadi emang bahasa Sunda itu emang bahasa yang bahasa Sunda teh bahasa anu unik gitu ya. Ada lagi ucing gring ya. Istilah ucing gring itu di mana saya juga nggak ngerti. Ucing gring itu apa ya? Orang yang nakal gitu, ucing gering teh. Kemana ucing gering sih ya gitu. Ucing gering tuh kalau bahasa Indonesia kucing yang sakit. Tapi nggak bisa diartikan kucing sakit nggak. Dasar ucing gering tuh orang nakal itu, baik cowok maupun cewek. Ada keong racun. Sapalnya keong racun udah diserap ke bahasa slangnya bahasa Indonesia. Keong racun tuh apa ya? Laki-laki nakal, keong racun tuh gitu. Kayak teuyahan sih ya. Teuyahan mah dari zaman dulu ya ada. Teuyahan tuh kayak nggak tahu diri gitu. Teuyahan sih maneh gitu kan. Apalagi ya, kikindewan. Naon kikindewan tuh coba. Bahasa serapan juga. Kikindewan tuh bahasa slangnya bahasa Sunda. Kikindewan tuh pacar gitu. Aing boga kikindewan anjir gitu. Aing boga kikindewan kayak gitu kan. Ada juga bahasa Sunda yang agak sopan. Orang Sunda jadi nanggung, nah anjir gitu kan, nggak anjing gitu, anjir gitu, anjir. Dia saking mungkin di kepalanya teh antara malaikat dan setan jadi berdamai gitu, jadi menyebut anjing tuh serasa nggak sopan, jadi anjing gitu kan, itu nanggung. Tapi kalau anak tongkrongannya orang Sunda mah pasti anjing, jeung goblok, anjir goblok, aing podo anjir gitu kan. Nah itulah kalau gaul dengan bahasa Sunda, jangan kaget ya Bray, orang bukan yang Sunda ya, yang ngomong Sunda, jangan merasa itu sebuah makian ya kalau ada orang ke kamu ngomong anjing gitu, pakai J ya, bukan pakai J. Kalau J mah marah gitu, kayak anjing gitu kan, senyumin aja. Ada orang Sunda mah begitu. Terus ada juga yang bahasa ya, koplok teh, eta koplok mah bodoh koplok mah udah diserap ke bahasa Indonesia kalau nggak salah koplok. Nah, eta salah satu contoh di mana ada banyak kata-kata baru yang diserap ke dalam bahasa Sunda sekarang. Nah, ada juga yang kata yang kasar menjadi kata yang dihindari, udah hilang. Contoh, ublag, bonon, terus sese banget. Bonon ublag tuh udah hilang sekarang karena udah
udah nggak pantas, udah nggak enak sekarang, udah wanita nakal, pengen diganti kucing kering. Terus ada kalimat sisih banget tuh sadar kamu gitu kan, tahu diri dong gitu, tak sisih banget anjing gitu kan. Ada anjing contoh gini ya, ini penerapan di kalimatnya. Ada orang suka nakal gitu kan, lalu dia gabung di tongkrongan, lalu dia ngomong bener gitu kan, ngomong mendawahi temannya, lalu temannya ngomong ini, siapa ngomong teh kamana wae bah seuseut banget, nah gitu. kayak gitu tuh unik-unik ya bahasa Sunda, banyak sih sebenarnya, nantilah kita bahas di part berikutnya ini ya. Oke.